Oke, kembali lagi bersama saya KDTR. Materi selanjutnya untuk pemrograman berorientasi objek atau bisa disebut sebagai OOP mengenai array list. Jadi materi kita selanjutnya mengenai array list, di mana untuk array list itu adalah menampung lebih dari satu data dalam bentuk objek. Jadi sekarang kita belajar mengenai objek. Kebetulan kita belajar OOP, jadi untuk array list itu menggunakan objek. Jadi untuk array list itu seperti tadi yang saya sebutkan, menampung lebih dari satu data dalam bentuk objek dengan tipe data berbeda. Jadi sama halnya sama yang di array, entah itu array satu dimensi dan dua dimensi, sama-sama menampung lebih dari satu data dalam bentuk dan dengan tipe data berbeda. Jadi perbedaannya cuma kalau array list itu dalam bentuk objek, kalau yang array biasa, entah itu array satu dimensi dan dua dimensi, itu tanpa menggunakan objek. Jadi kalau array itu sifatnya manual, di mana untuk length itu panjang atau jumlah datanya itu kita bisa inputkan secara manual. Kemudian jika untuk array list menggunakan objek, itu tanpa kita inputkan untuk jumlah data atau length-nya. Kalau di array itu bisa kita sebut sebagai length ya. Kemudian kalau yang di bagian array list itu bisa kita sebut sebagai size untuk jumlah datanya. Oke, kemudian gimana cara menggunakannya untuk array list? Jadi kita harus melakukan import terlebih dahulu untuk menggunakannya. Jadi importnya itu melalui Java, kemudian .until, kemudian .arraylist. Jadi untuk implementasinya nanti, karena kita menggunakan NetBeans, jadi kita nggak perlu melakukan import secara manual. Jadi tinggal kita otomatis bagian sini kita tinggal kontrol spasi ya, atau nanti kontrol enter gitu ya. Oke, untuk importnya seperti ini karena dia udah disediakan di bagian JDK-nya, tinggal kita menggunakan aja tanpa harus kita membuat kelas lagi ya, membuat kelas untuk array list-nya. Kemudian di bagian sini untuk cara penggunaannya harus kita melakukan inisialisasi dulu untuk array list-nya. Jadi caranya adalah kita harus melakukan pemanggilan berupa objek seperti ini. Objeknya harus kita buat seperti ini. Array list, kita panggil kelas dari array list, kemudian kontrol spasi. Pada saat kalian udah kontrol spasi, langsung bakalan otomatis muncul untuk importnya. Jadi kalau kalian menggunakan NetBeans itu sangat mudah sekali. Jadi tanpa harus kita import secara manual gitu ya. Kecuali kalau menggunakan tool lain selain NetBeans, baru kalian import secara manual. Kecuali kalau menggunakan misalkan Notepad++, baru kalian bisa import secara manual. Kebetulan kita menggunakan NetBeans, jadi kita tinggal kontrol spasi aja. Oke, di bagian sini kita ambil kelas dari array list ya. Kemudian di bagian sini adalah nama dari objeknya atau inisialnya. Kemudian di bagian sini ada new keyword untuk menandakan bahwa kita buat suatu objek, inisial objek ya. Kemudian di bagian sini adalah konstruktor dari array list-nya. Atau bisa kita juga panggil menggunakan list, karena di bagian sini adalah interface-nya. Jadi sama aja, tapi membedakannya itu adalah kita panggil list, kemudian nama objeknya, kemudian jangan kita panggil list lagi, karena ini sebagai interface untuk antar muka dari array list aja.
Jadi untuk objek konstruktornya harus kita panggil dari kelas ArrayList-nya. Oke, seperti ini ya untuk penulisan dari ArrayList untuk pemanggilan untuk ArrayList-nya. Jadi sangat mudah sekali. Untuk yang pertama kita harus panggil ArrayList-nya, kita buat objeknya. Ini sama-sama, entah itu ArrayList yang ini atau ArrayList pakai yang ini ya. Jadi kalau yang ini kita panggil menggunakan langsung dari kelasnya. Kalau yang ini antarmukanya list ya. Jadi nanti kita belajar mengenai interface. Jadi kebetulan yang ini adalah interface. Jadi materi selanjutnya nanti kita belajar mengenai interface. Gimana cara membuat seperti ini. Oke, kita lanjutkan ArrayList-nya. Di bagian sini untuk operasi ArrayList. Jadi sebenarnya untuk operasi ArrayList-nya itu banyak sekali, tapi yang sering dipakai, yang sering digunakan itu di beberapa aja. Jadi di bagian sini ada size-nya untuk ukuran listnya. Kemudian yang selanjutnya add untuk menambah elemen baru. Kemudian ada get untuk mengambil elemen dari indeks tertentu. Kemudian isEmpty untuk memeriksa list kosong. Kemudian index of mengetahui indeks ke berapa. Kemudian constraint untuk memeriksa nilai ada di dalam list. Kemudian ada set menimpa nilai pada indeksnya. Kemudian ada remove untuk menghapus nilai indeks. Nah, sekarang kita mau coba untuk semua operasi yang ini. Jadi yang pertama kita buka NetBeans-nya, kemudian kita buat project baru, kemudian kita kasih nama ArrayList. Kemudian di bagian sini langsung aja kita finish, kita buat kelasnya langsung, kita finish. Kemudian kalau udah selesai di bagian sini, langsung kita terapkan di bagian sini. Jadi kebetulan dia objek ya, jadi langsung aja di bagian sini, di bagian PSPM-nya untuk menjalankan aplikasinya. Jadi kita terapkan yang pertama itu adalah objeknya. Kita buat objeknya. Caranya adalah kita panggil kelas dari ArrayList-nya. Oke, seperti ini. Di bagian sini, di bawah dari package ini nggak ada import apapun. Jadi pada saat kita klik yang ArrayList, oke, ini kita ganti untuk nama kelasnya ya. Oke, saya ulang lagi ya. Kita ganti aja yang ini biar nggak sama. Untuk kelasnya kita ganti. Kemudian kita buat kelas baru namanya latihan ArrayList. Oke, kemudian di bagian sini kita buat main kelasnya untuk menjalankan aplikasinya. Oke, di bagian sini baru kita terapkan untuk ArrayList-nya. Kita buat objek baru, kasih nama untuk kita terapkan objek dari ArrayList. Kemudian kita ambil yang di bagian sini. Caranya adalah kalian ketik array, kemudian listnya huruf besar. Ctrl spasi lagi. Yang kalian ambil adalah yang di bagian sini, ArrayList, kemudian kurung siku dari elemennya. Jadi kita bisa memasukkan elemennya nanti. Yang kita pakai adalah di bagian sini seperti tadi yang harus kita import itu mulai dari java.ante. Jadi kita pakai yang ini. Kalian klik. Pada saat kalian klik langsung otomatis di bagian sini ke import. Oke, saya ulangi lagi. Di bagian sini nggak ada importan sama sekali.
Di bagian sini nggak ada importnya sama sekali, jadi pada saat kita inisialisasikan untuk ArrayList, oke, seperti ini, Ctrl spasi 2 kali, ArrayList, oke, kemudian saya klik, nanti langsung otomatis importnya di bagian sini, jadi nggak perlu kita import secara manual. Kemudian selanjutnya kita buat di bagian sini objeknya, saya kasih list ya. Oke, kemudian kita masuk kita panggil new, keyword dari new-nya, kemudian kita panggil array list-nya. Oke, seperti ini. Oke. Kemudian ini udah selesai, jadi tinggal kita panggil aja untuk operasinya dengan cara pemanggilan dari nama objeknya baru disertai dengan operasinya. Oke, kemudian kalau kalian menggunakan yang ini sama juga, tapi bedanya adalah seperti yang udah saya jelaskan tadi, dia sebagai interface-nya aja. Oke, jadi prosesnya nggak ada, jadi tempat dia diproses itu di bagian kelas dari ArrayList-nya. Jadi cuma ada kelas tanpa body. Jadi maksudnya kelas tanpa body itu nggak ada kurung awalnya. Kalau misalkan saya contohkan seperti ini, saya klik ini, jadi ini yang kelas yang ada bodinya disertai dengan prosesnya. Kalau yang di bagian sini, ini interface ini kelas yang tanpa body seperti ini, seperti aja. Kalau cari itu array seperti ini, jadi nggak ada bodinya, langsung titik koma di bagian entah itu metode, entah itu fungsi ya. Jadi seperti ini, cuma sekedar antarmuka interface ya. Kemudian kita harus menggunakan pemanggilan dari ArrayList-nya juga. Kalau kita menggunakan interface, harus kita konstruktornya itu harus inisialisasikan itu harus konstruktor dari kelas ArrayList-nya. Oke, ini kita sama aja sebenarnya. Kita pakai yang ArrayList. Oke. Tapi katanya kalau menggunakan seperti ini lebih efisien karena hanya kita manggil tanpa harus kita mengetahui dari prosesnya. Kita panggil cuma kita hanya panggil berupa interface-nya aja tanpa harus kita mengetahui dari prosesnya. Kalau prosesnya di bagian sini, karena dapat mempercepat proses dari menjalankan dari aplikasinya. Oke. Kemudian di bagian sini, nah sekarang kita lanjutkan untuk operasinya. Cara operasinya adalah kita panggil nama dari objeknya. Oke, yang pertama saya panggil size-nya ya. Bagian sini. Size-nya. Caranya adalah kita panggil list yang di bagian sini kita panggil. Oke. Kemudian disertai dengan operasi yang di bagian sini. Berarti size. Berarti pengertian dari size-nya itu adalah ukuran dari listnya atau jumlah datanya ya, jumlah ukuran listnya. Oke, kalau kita jalankan ini nggak bakalan bisa karena ini berupa fungsi. Kecuali kalau metode baru kita nggak perlu melakukan print. Kalau kita menggunakan fungsi itu harus disertai dengan print. Jadi kebetulan ini berupa fungsi, ada kembaliannya berupa menggunakan return. Jadi harus kita print dulu, baru kita melakukan list, kemudian size. Oke, pada saat kita mau print, itu nggak ada data sama sekali. Jadi datanya 0 ya. Jadi
karena di bagian sini belum kita masukkan data, jadi datanya 0. Jadi gimana cara masukkan datanya? Dengan menggunakan add ya, menambah elemen baru. Jadi caranya adalah kalian panggil list yang di bagian sini, kemudian kita panggil add fungsi yang di bagian sini. Kemudian di bagian sini ada parameter objek ya. Jadi kalau tipe data objek itu bebas kita bisa masukkan. Entah itu kita bisa masukkan tipe data angka, tipe data string, tipe data integer, double. Jadi semua tipe data bisa kita masukkan di dalam sini. Entah itu angka, entah itu tipe data boolean, true dan false, entah itu integer. Pokoknya semua tipe data bisa kita masukkan. Oke, ya, di bagian sini misalkan saya masukkan berupa angka. Oke, jadi saya masukkan 1. Jadi kita nggak perlu repot lagi mengatur dari panjang dari arraynya ya. Jadi kita langsung otomatis di bagian sini otomatis panjangnya berapa, untuk indeksnya juga kita nggak perlu mengaturnya, karena kalau di bagian array biasa itu tanpa objek itu kita harus mengatur panjang, kemudian kita harus mengatur indeksnya juga.